Angin malam Wonosobo yang terkenal menusuk tulang terasa sedikit lebih ramah malam itu. Langit bersih dari awan menampakkan hamparan bintang yang seolah menjadi saksi bisu kehidupan kota pegunungan yang mulai beranjak tidur. Jarum jam di tangan kiriku sudah menunjuk angka 10 lewat. Waktu di mana jalanan biasanya mulai lengang, menyisakan mereka yang masih betah bercengkrama dengan dinginnya malam. Namaku Rian, 30 tahun usiaku. Dan jika kau melihatku sekilas, aku hanyalah pria biasa yang mungkin baru pulang kerja atau sekedar mencari angin segar mengendarai Yamaha Vixion biru kesayanganku yang terparkir tak jauh dari tempatku duduk. Aku memiliki istri yang luar biasa, Via, yang memahami kehidupan keduaku. Yang tak lazim ini, kehidupan yang tidak pernah kupinta namun melekat padaku sejak tangisan pertamaku memecah dunia. Aku terlahir dengan mata yang tidak hanya melihat spektrum cahaya yang tampak, tapi juga menembus tirai tipis yang memisahkan dunia materi dengan dimensi lain. Bakat spiritualis. Begitu orang menyebutnya, tanpa guru, tanpa ritual. Aku melihat mereka yang tak terlihat sejak kecil. Malam ini, aku duduk di sebuah bangku kayu panjang di warung tenda kaki lima di pinggir jalan utama Wonosobo, menyesap teh panas yang uapnya mengepul di udara dingin. Di depanku, duduk seorang pria sepuh dengan peci hitam yang sedikit miring dan jaket kulit coklat yang sudah termakan usia. Itu Mbah Margono, guruku, sahabatku, dan kadang-kadang sumber sakit kepalaku karena kecerobohannya yang melegenda. Yan, mie rebusnya mantep tenan yo, pedesnya pas, bikin melek, ujar Mbah Margono sambil menjeka keringat di dahinya yang keriput dengan punggung tangan. Padahal udara di luar mungkin hanya sekitar 16 derajat Celcius. Aku tersenyum tipis, mengaduk tehku perlahan. Jenengan itu Mbah, sudah dibilang kurangi pedes, malah nekat. Nanti perutnya protes lagi loh Mbah. Mbah Margono terkekeh, suara tawanya renyah dan menular. Alah, urusan perut itu urusan nanti. Yang penting lidah senang dulu. Urip cuma sepisan tok. Ya, hidup cuma sekalian. Kalau kebanyakan aturan, malah jadi kaku kayak kanebo kering. Beliau adalah seorang spiritualis Islam kejawen tingkat tinggi. Orang yang melihat penampilannya yang sederhana dan tingkahnya yang seringkali jenaka, tak akan pernah menyangka bahwa di balik sosok itu tersimpan kekuatan spiritual yang mampu menggetarkan entitas-entitas astral di tanah Jawa ini. Tapi begitulah Mbah Margono. Ia menyembunyikan kedalaman ilmunya di balik topeng kesederhanaan dan humor. Di sisi lainku, di tempat yang bagi mata orang awam terlihat kosong, duduk sosok lain, Sinta. Dia tidak makan, tentu saja. Dia hanya duduk dengan anggun, gaun kebaya tradisional berwarna hijau zamrud yang dikenakannya memancarkan cahaya halus yang hanya bisa kulihat. Rambutnya yang panjang tergelung rapi dengan hiasan melati yang tak pernah layu. Sinta adalah jin pendampingku. Bukan sembarang jin. Dia adalah seorang putri dari kerajaan di dunianya sana. Entitas tingkat tinggi yang keberadaannya sendiri bisa membuat makhluk halus rendahan lari terbirit-birit. Hubungan kami unik. Tidak ada hierarki tuan dan hamba. Kami adalah mitra, teman, dan dalam keheningan batin kami ada benih rasa yang lebih dalam yang kami berdua tahu tak mungkin terwujud di dunia fisik. Guru tuamu itu benar-benar menikmati makanannya, Rian. Lihatlah, kuahnya sampai menetes di janggutnya. Suara Sinta bergema di kepalaku, jernih, merdu, dan penuh nada geli. Aku menahan senyum agar tidak terlihat aneh oleh penjual mie rebus. Biarkan aja, Sin. Jarang-jarang beliau bisa santai begini tanpa ada orang yang datang minta tolong urusan santet atau pelet. Malam itu seharusnya menjadi malam yang tenang. Niatan kami hanya ingin libur dalam tanda kutip, libur sejenak
dari segala urusan metafisika yang melelahkan. Hanya obrolan ringan tentang harga cabai yang naik, tentang jalanan Wonosobo yang makin macet kalau akhir pekan, atau tentang Via yang kadang rewel meminta sesuatu. Namun ketenangan bagi orang seperti kami seringkali hanyalah jeda singkat sebelum badai. Saat Mbah Margono sedang asyik menyeruput sisa kuah mie rebusnya, aku merasakannya. Sebuah getaran halus di udara, bukan ancaman yang bersifat jahat atau destruktif. Bukan jenis aura hitam pekat yang membawa niat membunuh atau mencelakai. Ini berbeda. Aura ini terasa tajam, menusuk-nusuk, penuh dengan ego dan keinginan untuk pamer, seperti seorang anak kecil yang baru saja menemukan mainan baru yang berbahaya dan ingin menunjukkannya pada dunia. Aku meletakkan gelas tehku perlahan. Mataku bersirobok dengan mata Mbah Margono yang tiba-tiba berhenti mengunyah. Beliau juga merasakannya. Ada lalat yang berdengung, Yan, kumam Mbah Margono pelan. Matanya yang tadinya jenaka kini menajam, memindah area sekitar warung tenda tanpa menolehkan kepala secara mencolok. Seorang pemuda arah jam 2 di dekat tiang listrik di seberang jalan. Sinta memberi informasi dengan presisi. Nadanya terdengar bosan. Energinya masih mentah, tapi cukup besar. Dia sengaja memancarkannya ke arah sini. Aku melirik sekilas ke arah yang dimaksud Sinta. Di sana berdiri seorang pemuda. Usianya mungkin 20 awal. Dia mengenakan jaket hoodie hitam dengan tudung yang menutupi sebagian wajahnya. Posisinya berdiri tegak. Kedua tangannya dimasukkan ke dalam saku jaket. Bagi orang awam, dia hanya terlihat seperti pemuda yang sedang menunggu seseorang. Tapi bagiku, aku melihat pilar energi berwarna oranye kemerahan yang bergejolak di sekeliling tubuhnya. Warna energi yang menunjukkan semangat yang berapi-api, namun juga ketidakstabilan emosi dan sedikit kesombongan. Dia menatap lurus ke arah kami, tatapan yang menantang. Anak baru kemarin sore. Mbah Margono menghela nafas panjang, seolah menghadapi cucunya yang nakal. Sepertinya dia baru belajar membuka simbol energinya dan merasa sudah jadi pendekar pilih tanding. Kita layani, Mbah, tanyaku. Setengah berharap jawabannya tidak. Aku sedang malas. Walah, ngapain buang-buang waktu? Paling juga cuma mau tes ombak. Kalau diladeni, nanti malah keenakan, merasa penting. Mbah Margono segera berdiri, merogoh saku celananya, dan mengeluarkan beberapa lembar uang ribuan untuk membayar makanan kami. Ayo Yan, kita pindah, cari tempat yang lebih luas. Siapa tahu dia sadar diri kalau kita nggak minat main-main. Aku mengangguk setuju. Kami membayar, lalu berjalan menuju Vixen biruku. Saat aku menyalakan mesin motor, aku bisa merasakan tatapan pemuda itu semakin intens. Energinya sedikit melonjak, seolah kecewa karena kami mengabaikannya. Kami memutuskan untuk tidak langsung pulang, melainkan menuju alun-alun Wonosobo. Tempat itu cukup luas dan terbuka, cocok untuk sekedar duduk-duduk menikmati sisa malam. Perjalanan menuju alun-alun terasa sedikit berbeda. Meskipun jaraknya dekat, aku terus merasakan hawa keberadaan pemuda itu yang mengekor di belakang kami. Dia tidak menggunakan kendaraan, tapi entah bagaimana, dia mampu menjaga jarak yang konstan. Seolah dia meluncur di antara bayang-bayang bangunan toko yang sudah tutup. Dia ngikutin terus, Yan, kata Mbah Margono yang duduk di boncengan. Suaranya sedikit teredam helm, tapi aku bisa mendengar nada geli bercampur sedikit kejengkelan. Dia menggunakan teknik meringankan tubuh dasar. Cukup mengesankan untuk seusianya, tapi eksekusinya masih kasar. Jejak energinya berantakan di sepanjang jalan. Komentar Sinta yang kini duduk menyamping di depanku. Menembus tangki bensin motor. Tentu saja secara fisik dia tidak memakan tempat, jadi tidak mengganggu kemudiku. Sesampainya di alun-alun, suasana sudah cukup sepi. Hanya ada beberapa pedagang kopi keliling yang mulai berkemas, dan segelintir anak muda yang duduk-duduk di sudut-sudut gelap yang jauh.
kami memarkir motor dan memilih duduk di salah satu bangku beton panjang di bawah pohon beringin besar yang tumbuh di salah satu sisi alun-alun. Lampu taman yang remang-remang menciptakan suasana syahdu, namun juga sedikit mistis dengan bayangan dahan-dahan pohon yang bergerak tertiup angin. Kami duduk dalam diam selama beberapa saat, membiarkan angin malam menerpa wajah kami. Mbah Margono tampak merenung, matanya menatap kosong ke arah pendopo di tengah alun-alun. Tahu nggak, Yan? Mbah Margono memulai pembicaraan. Suaranya terdengar jauh, seolah sedang melintasi lorong waktu. Dulu, tempat ini juga Mbah sering duduk sama bapakmu. Aku menoleh, sedikit terkejut. Mbah Margono jarang membicarakan bapak secara mendalam. Bapak meninggal saat aku baru saja menikah dengan Via beberapa bulan. Dan ingatanku tentangnya masih sangat kuat, bahwa bapak adalah termasuk orang yang pintar dalam tanda kutip dan sering membantu orang. Dan dari Mbah Margono yang mengatakan bahwa bakatku ini warisan langsung darinya. Bapakmu itu orang yang luar biasa, Yan, lanjut Mbah Margono. Senyum nostalgia tersungging di bibirnya. Ilmunya, kalau mau jujur, jauh di atas Mbah. Mbah ini kan belajarnya leren, bertahap, dari guru ke guru. Laku prihatin bertahun-tahun. Nah, kalau bapakmu itu seperti kamu, gawan bayi, bakat lahir. Tapi dia mengasahnya dengan disiplin yang keras. Mbah Margono mulai bercerita. Suaranya menjadi hidup saat ia mengenang masa lalu. Pernah suatu malam, kami berdua diminta tolong warga di desa dekat Dieng sana. Ada entitas purba yang bangkit karena ada orang bodoh yang menggali situs keramat. Itu bukan jin biasa, Yan. Itu makhluk yang sudah ada di sana sebelum Majapahit berdiri. Energinya, Masya Allah, bah saja sampai gemeter lututnya. Aku mendengarkan dengan seksama, membayangkan sosok ayahku yang tak pernah benar-benar ku kenal, berdiri gagah, menghadapi makhluk purba di tengah hutan pegunungan yang dingin dan gelap. Mbah waktu itu sudah siap-siap, mau pakai ajian pamungkas. Tapi bapakmu cuma maju selangkah. Dia tenang sekali. Dia cuma mengangkat tangannya, telapak tangan menghadap ke depan. Tidak ada mantra yang diucapkan dengan keras. Tidak ada gerakan teatrikal. Hanya hening. Mbah Margono berhenti sejenak, seolah kembali merasakan keheningan magis malam itu. Lalu apa yang terjadi, Mbah? Tanyaku penasaran. Makhluk itu yang tingginya mungkin 2 kali pohon kelapa ini. Mbah Margono menunjuk pohon beringin di atas kami. Tiba-tiba seperti tersedot, energinya yang liar dan buas itu ditarik masuk ke dalam pusaran di telapak tangan bapakmu. Dalam hitungan detik, makhluk itu lenyap, bukan dimusnahkan, tapi dikembalikan ke dimensinya dan dikunci. Bapakmu cuma bilang, dia hanya tersesat dan bingung, bukan jahat. Itu tingkat pemahaman yang Mbah sampai sekarang masih belajar untuk capai. Cerita Mbah Margono membuatku merinding, bukan karena takut, tapi karena rasa kagum dan kerinduan yang aneh pada sosok bapak. Darahnya mengalir di tubuhku, bakatnya ada padaku. Apakah aku bisa menjadi sepertinya? Ayahmu memang kuat, Rian. Aku pernah melihatnya sekali, jauh sebelum aku bertemu denganmu. Auranya seperti matahari pagi, hangat, tapi bisa membakar jika kau tidak hati-hati. Sinta menambahkan, suaranya terdengar hormat kali ini. Jarang sekali Sinta memuji manusia. Kasihkan kami mengenang masa lalu, terpecah ketika hawa yang familiar kembali mendekat. Pemuda dari warung tenda tadi. Dia muncul dari balik bayangan di sisi lain alun-alun. Berjalan perlahan menuju ke arah kami, tanpa permisi, tanpa basa-basi.
Dia duduk di bangku beton lain yang berjarak sekitar 5 meter dari kami. Dia masih mengenakan tudung kepalanya, tapi kini aku bisa melihat sedikit raut wajahnya yang keras dan matanya yang menatap lurus ke depan. Seolah kami tidak ada di sana, tapi energinya berteriak. Dia memancarkan gelombang provokasi yang jelas. Mbah Margono menghela nafas lagi. Kali ini lebih berat. Dia gigih juga. Keras kepala. Mbah Margono kemudian terdiam. Secara fisik, beliau hanya duduk bersandar dengan santai. Tapi aku tahu, beliau sedang melakukan kontak batin. Aku, dan tentu saja Sinta, bisa mendengar gema dari percakapan telepati yang terjadi di frekuensi astral di sekitar kami. Itu seperti mendengar percakapan radio yang sedikit berisik. Nak, malam sudah larut. Pulanglah. Ibumu pasti menunggu. Suara batin Mbah Margono terdengar tenang dan kebapaan. Jawaban pemuda itu datang tajam dan penuh arogansi. Saya tidak butuh petua orang tua. Saya tahu siapa kalian. Saya tahu siapa dia. Niatnya terarah padaku. Saya ingin tahu seberapa hebat spiritualis alami yang katanya keturunan orang sakti itu. Mbah Margono terkekeh pelan secara fisik. Ilmu bukan untuk diadu, nak. Ilmu itu untuk ngayomi, melindungi, dan mendekatkan diri pada Gusti Allah, bukan untuk gagah-gagahan. Alasan klasik orang yang takut kalah. Balas pemuda itu sinis. Kalau dia memang hebat, buktikan. Saya menantangnya. Adu ilmu di sini sekarang, atau kalian berdua cuma penipu yang berlindung di balik cerita-cerita bohong. Mendengar itu, darahku sedikit berdesir. Bukan karena takut, tapi karena tersinggung. Dia menghina Mbah Margono dan secara tidak langsung meremehkan warisan bapakku. Mbah, dia bilang apa, Mbah? Tanyaku pura-pura tidak tahu. Ingin mendengar konfirmasi Mbah Margono. Mbah Margono menoleh padaku. Wajahnya menunjukkan campuran antara geli dan prihatin. Dia mau jajal, mencoba kamu, Yan. Katanya kita penipu kalau nggak berani. Aku mendengus. Bilang sama dia, Mbah, saya tidak tertarik. Saya lapar, mau pulang. Mau tidur peluk istri. Urusan adu ilmu, cari orang lain saja yang sama-sama kurang kerjaan. Mbah Margono mengangguk. Beliau menyampaikan penolakannya secara batin. Sudah dengar karena dia tidak tertarik. Pulanglah. Asal lagi ilmumu untuk kebaikan, bukan untuk mencari musuh. Kami berdua kemudian berdiri, berniat benar-benar meninggalkan tempat itu. Aku sudah meraih kunci motor di saku jaketku ketika tiba-tiba udara di sekitar kami menjadi padat, sangat cepat, tanpa peringatan. Pemuda itu yang kini sudah duduk bersila di bangkunya dengan posisi meditasi, melancarkan serangan. Itu bukan serangan fisik, tapi serangan psikis murni. Sebuah gelombang energi yang dipadatkan, dibentuk menyerupai tombak tak kasat mata, melesat dengan kecepatan tinggi, mengarah tepat ke dada kiriku, ke jantungku. Serangan itu cukup kuat untuk membuat orang biasa pingsan atau mengalami serangan jantung mendadak karena syok pada sistem saraf. Bagi seseorang praktisi pemula, serangan itu mungkin terasa menakutkan. Tapi malam itu, dia menyerang orang yang salah. Dan yang lebih parah, dia mengabaikan keberadaan penjagaku. Bahkan sebelum aku sempat bereaksi secara sadar, Sinta sudah bergerak. Atau lebih tepatnya, dia hanya memanifestasikan sedikit dari kekuatannya. Lancang. Suara Sinta meledak di alam astral, bukan lagi bisikan merdu, melainkan guntur yang menggelegar. Sebuah dinding energi berwarna hijau zamrud transparan muncul seketika di hadapanku. Tombak psikis pemuda itu menghantam dinding tersebut. Tidak ada ledakan besar, tidak ada cahaya menyilaukan, hanya suara blum yang tumpul yang terdengar di telinga batin, diikuti oleh suara retakan. Tombak energi itu hancur berkeping-keping, seperti kaca yang menabrak tembok baja.
Serpihan energinya memudar di udara malam. Sinta bahkan tidak berdiri dari posisinya di dekatku. Dia hanya mengangkat satu jari tangannya yang lentik, dan dengan gerakan menjentik yang anggun, seolah sedang mengusir debu, dia mementahkan serangan yang mungkin telah dipersiapkan pemuda itu dengan susah payah. Mbah Margono yang melihat kejadian itu, baik di alam nyata maupun astral, tak bisa menahan tawanya, tawa yang keras dan lepas. Waduh, lele, wong main kelereng kok ngajak main sama yang punya pabrik kelereng. Mbah Margono memegangi perutnya. Belum apa-apa kok sudah keok sama asistennya Rian. Ejekan Mbah Margono ditambah dengan fakta bahwa serangannya dihancurkan dengan begitu mudah dan meremehkan, rupanya menjadi pukulan telak bagi ego pemuda itu. Aku melihat tubuh fisiknya tersentak di bangku tempatnya duduk. Wajahnya yang sedikit terlihat di bawah tudung hoodie menegang. Rahangnya mengeras. Energi di sekitarnya berubah. Dari oranye kemerahan menjadi merah tua yang pekat. Marah. Dia benar-benar marah dan merasa dipermalukan. Alih-alih mundur setelah menyadari perbedaan kekuatan yang begitu jauh, dia justru semakin nekat. Dia mulai mengumpulkan energi lagi. Kali ini lebih besar. Menarik residu energi negatif yang ada di sekitar alun-alun untuk memperkuat serangannya. Udara di sekitar kami menjadi dingin yang tidak wajar. Bau anyir samar mulai tercium. Aku menghela nafas panjang. Rasa kantuk dan malasku hilang sudah, digantikan oleh rasa tanggung jawab yang menjengkelkan. Seperti melihat anak kecil yang bermain korek api di dekat tumpukan bensin. Kalau dibiarkan, dia tidak hanya akan melukai dirinya sendiri, tapi juga bisa membahayakan orang lain yang kebetulan lewat dan terkena imbas energinya yang liar. Bah, kataku pelan. Suaraku berubah serius. Sepertinya dia butuh pelajaran sedikit. Kalau dibiarkan pulang dalam keadaan begini, dia bisa jadi masalah di kemudian hari. Egonya sudah terluka. Dia akan mencari pelampiasan. Mbah Margono menghentikan tawanya. Wajahnya kembali tenang dan bijaksana. Dia mengangguk. Iya Yan, benar. Kadang obat yang pahit itu perlu. Tapi ingat, jangan sampai rusak. Cukup dikasih paham saja. Aku menatap lurus ke arah pemuda itu, membiarkan sedikit aura asliku bocor keluar. Bukan untuk menyerang, tapi sebagai peringatan. Baiklah, kamu ingin adu ilmu, aku layani. Tapi kita lakukan dengan caraku. Aku berjalan kembali ke bangku beton yang tadi kami duduki, dan duduk dengan posisi meditasi yang santai. Mbah Margono duduk di sebelahku, siap menjadi pengawas dan penjaga tubuh fisik kami. Aku mengirimkan pesan telepati langsung ke pikiran pemuda itu. Suaraku di kepalanya tidak lagi santai, melainkan dingin dan berwibawa. Dengar anak muda, kamu ingin menantangku? Boleh, tapi ada syaratnya. Kamu lihat sosok wanita di sebelahku tadi yang menghancurkan serangan mainanmu itu? Aku merasakan fokus pemuda itu beralih mencari sosok Sinta yang sekarang sengaja menampakkan dirinya sedikit lebih jelas di mata batin pemuda itu. Sinta berdiri di sampingku. Auranya yang agung dan menekan mulai terpancar keluar, membuat udara di sekitar kami bergetar halus. Itu Sinta, pendampingku, lanjutku. Syaratnya sederhana. Kalahkan dia dulu. Kalau kamu bisa membuat dia mundur selangkah saja, atau membuatnya mengakui kehebatanmu, baru aku akan melayanimu secara langsung. Bagaimana? Berani? Itu adalah jebakan, tentu saja. Tapi jebakan yang kubuat untuk menyelamatkannya dari kebodohannya sendiri. Melawan Sinta, dia akan kalah telak. Tapi Sinta tahu batas. Sinta bisa mengontrol kekuatannya dengan presisi tingkat tinggi untuk sekedar melumpuhkan tanpa membunuh atau membuat gila. Kalau dia langsung melawanku dengan kondisiku yang sedikit emosi karena dia menghina keluargaku, aku khawatir aku tidak bisa menahan diri dan malah merusak simpul energinya secara permanen. Pemuda itu terdiam sejenak.
Dia mengamati Sinta. Dalam ketidaktahuannya, dia mungkin melihat Sinta hanya sebagai jin wanita biasa. Mungkin sedikit kuat, tapi tidak selevel dengan praktisi manusia. Kesombongan membutakan mata batinnya dari melihat esensi sejati Sinta. Sinta yang seorang putri jin tingkat tinggi, yang kekuatannya setara dengan ratusan praktisi sepertinya. Baik, saya terima, jawabnya. Nadanya penuh percaya diri yang keliru. Hanya jin peliharaan. Saya akan urus dia dengan cepat, lalu giliranmu. Sinta mendengus di sampingku. Jin peliharaan? Mulut anak ini benar-benar minta disekolahkan, Rian. Bolehkah aku membuatnya menangis sedikit? Jangan sampai rusak, Sin, jawabku dalam hati. Cukup buat dia sadar kalau langit itu tinggi. Bah, tolong jaga raga kami. Kami mau jalan-jalan sebentar ke dimensi sebelah, kataku pada Mbah Margono. Mbah Margono mengangguk mantap. Beliau mulai merapalkan doa-doa pagar gaib untuk melindungi tubuh fisik kami dari gangguan luar selama kami melakukan pelepasan sukma. Beres, Yan, hati-hati di sana. Jangan lupa oleh-olehnya. Aku memejamkan mata, mengatur nafas, menarik nafas dalam, menahannya di perut, lalu menghembuskannya perlahan melalui mulut. Aku memusatkan kesadaran pada titik di antara kedua alisku. Dunia fisik mulai terasa jauh. Suara kendaraan yang sesekali lewat di kejauhan meredup, digantikan oleh dengungan halus frekuensi alam lain. Getaran mulai terasa di sekujur tubuhku, dimulai dari ujung kaki, merambat naik ke kepala. Ini adalah proses pemisahan sukma dari raga. Bagi yang belum terbiasa, ini bisa terasa menakutkan, seperti jatuh ke dalam jurang tanpa dasar. Tapi bagiku, ini sudah seperti rutinitas melepas pakaian. Dengan satu dorongan niat yang kuat, aku keluar. Ketika aku membuka mata batinku sepenuhnya, pemandangan alun-alun Wonosobo telah berubah. Ini adalah versi astral dari tempat yang sama. Bangunan-bangunan fisik terlihat samar dan transparan, seperti terbuat dari kaca buram. Pohon beringin besar di tengah alun-alun terlihat jauh lebih hidup di sini. Akarnya yang menjuntai bersinar dengan energi kehidupan yang berwarna hijau tua, dan dihuni oleh berbagai entitas kecil yang tampak seperti kunang-kunang dan peri hutan yang sedang mengamati kami dengan rasa ingin tahu. Langit di sini tidak hitam, melainkan ungu tua dengan pusaran awan energi berwarna-warni. Sebelum saya melanjutkan, saya mau terima kasih pada Mas Rian nih. Mas Rian sudah mendeskripsikan tentang alam sono yang berceceran dengan alam kita ya. Kita lanjut. Tidak ada bintang, tidak ada orbs, bola-bola cahaya yang melayang-layang. Manifestasi dari sisa-sisa energi atau entitas yang sedang melintas. Aku melihat tubuh fisikku dan Mbah Margono duduk diam di bangku taman di dimensi fisik, dikelilingi oleh kubah cahaya keemasan tipis, pagar gaib buatan Mbah Margono. Di hadapanku, Sinta sudah berdiri dalam wujud aslinya yang memukau. Di alam ini dia tidak lagi terlihat samar. Dia nyata, lebih nyata dari apapun. Tubuhnya tinggi semampai. Gaun kebayanya bersinar dengan cahaya zamrud yang berdenyut seirama dengan nafas alam semesta. Mahkota kecil dari emas dan permata astral menghiasi kepalanya, menandakan status kebangsawanannya. Wajahnya cantik luar biasa. Namun kecantikan itu adalah jenis kecantikan yang dingin dan berwibawa, yang menuntut penghormatan. Matanya yang di dunia fisik terlihat gelap, di sini bersinar seperti dua kolam cahaya hijau yang dalam dan penuh misteri. Dan di sana, sekitar 10 meter dari kami, berdiri sukma pemuda itu. Di alam astral, wujud kita mencerminkan kondisi batin dan tingkat kekuatan kita. Wujud astral pemuda itu terlihat sedikit berbeda dari fisiknya. Dia tidak lagi memakai hoodie. Dia terlihat seperti seorang pendekar muda dengan pakaian silat hitam sederhana. Namun yang paling mencolok adalah auranya. Jika di dunia fisik auranya terlihat oranye kemerahan,
Di sini aura itu terlihat seperti api yang menyala-nyala namun tidak stabil. Ada bercak-bercak hitam di dalam kobaran apinya. Tanda dari emosi negatif, ambisi yang tak terkendali, dan kurangnya kematangan spiritual. Dia menatap Sinta dengan tatapan meremehkan. Lalu beralih padaku yang berdiri sedikit di belakang Sinta dengan tangan bersedekap, bertindak sebagai penonton. "Jadi, kamu bersembunyi di belakang perempuan?" Ejeknya telepatis. Suaranya bergema di ruang astral ini. Aku hanya tersenyum tipis. "Selesaikan dulu syaratmu, nak. Jangan banyak bicara." Sinta melangkah maju selangkah. Gerakannya begitu halus, seolah dia melayang dan bukan berjalan. Dia tidak memasang kuda-kuda bertarung. Dia hanya berdiri tegak, menatap pemuda itu dengan sorot mata bosan seorang ratu yang sedang melihat atraksi badut jalanan yang tidak lucu. "Majulah bocah manusia." Suara Sinta di alam ini terdengar jauh lebih berkuasa. Setiap suku katanya mengandung getaran energi yang bisa dirasakan di tulang sukma. "Tunjukkan padaku, apa yang membuatmu begitu sombong hingga berani menantang Rian?" Pemuda itu meraung. Raungan tanpa suara di dunia fisik, tapi menggelegar di sini. Dia tidak membuang waktu. Dia menghentakkan kakinya ke tanah astral yang terasa padat namun elastis, dan melesat ke depan dengan kecepatan luar biasa. Dia menyerang dengan kombinasi pukulan dan tendangan yang diperkuat dengan energi astralnya. Di tangannya bermanifestasi sebuah pedang energi berwarna merah menyala, hasil dari visualisasi dan fokusnya. Tebasan demi tebasan dia arahkan ke tubuh Sinta. Bagi mata awam, serangan itu mungkin terlihat mematikan. Pedang energi itu cukup panas untuk membakar sukma yang lemah, tapi bagi Sinta tidak bergerak dari tempatnya berpijak. Dia hanya menggerakkan tubuh bagian atasnya sedikit ke kiri, sedikit ke kanan, memiringkan kepalanya, menghindari setiap tebasan dengan margin yang sangat tipis, mungkin hanya beberapa milimeter. Dia melakukannya dengan keanggunan seorang penari keraton yang sedang menari bedaya, bukan seseorang yang sedang bertarung. Wajahnya tetap datar, tanpa ekspresi. Setiap kali pedang pemuda itu hampir mengenai sasaran, Sinta hanya akan menepisnya dengan punggung tangannya atau menjentikkan jarinya pada bilah pedang energi itu. Setiap sentuhan seringan kapas dari Sinta membuat pedang energi itu bergetar hebat dan hampir buyar. "Terlalu lambat. Kuda-kudamu goyah. Nafasmu tidak teratur," Sinta berkomentar sambil terus menghindari serangan bertubi-tubi itu. Komentarnya bukan untuk mengejek, tapi terdengar seperti seorang guru tari yang sedang mengoreksi gerakan muridnya yang kaku. Dan itu justru membuat pemuda itu semakin gila karena marah. "Diam!" teriak sukma pemuda itu. Dia melompat mundur, mengambil jarak. Dia menyadari serangan jarak dekatnya tidak berguna. Dia kemudian memusatkan seluruh energinya. Aura merah di sekelilingnya berkobar semakin liar, menyedot energi di sekitar alun-alun astral, hingga membuat beberapa peri kecil lari ketakutan. Dia mengangkat kedua tangannya ke atas, membentuk bola energi raksasa di atas kepalanya. Bola itu berdiameter hampir 2 meter, berputar kencang, memancarkan hawa panas dan destruktif. Ini mungkin adalah jurus pamungkasnya. "Rasakan ini, Aji Braja Musti tingkatan 3, teriaknya, lalu melemparkan bola energi raksasa itu ke arah Sinta. Bola api itu melesat seperti meteor, meninggalkan jejak cahaya merah di udara astral. Suara gemuruhnya memekakkan telinga batin. Jika bola itu meledak di tanah, dampaknya mungkin akan terasa di dunia fisik sebagai angin puting beliung kecil atau gangguan listrik di sekitar alun-alun. Aku hanya diam, mengamati. Aku tahu Sinta bahkan belum menggunakan 10% kekuatannya. Melihat bola api raksasa yang datang ke arahnya, Sinta hanya menghela nafas pelan. Dia tidak menghindar. Dia malah mengangkat tangan kanannya ke depan. Telapak tangan terbuka menghadap bola api yang datang. Dia tidak menciptakan dinding pelindung seperti sebelumnya. Dia melakukan sesuatu yang jauh lebih sulit dan menunjukkan dominasi mutlak. Saat bola api itu berjarak hanya 1 meter dari telapak tangannya, bola itu berhenti mendadak di udara.
berputar di tempat, seolah tertahan oleh tembok tak kasat mata. Sinta kemudian perlahan mulai menutup telapak tangannya menjadi kepalan. Seiring dengan gerakan tangannya yang menutup, bola api raksasa itu mulai mengecil. Energinya yang liar dan destruktif dipaksa untuk memadat, ditekan oleh kekuatan keinginan Sinta yang luar biasa. Pemuda itu terlihat berjuang keras mempertahankan bentuk serangannya. Wajah Sukmanya berkerut menahan beban mental yang luar biasa. Tapi dia kalah telak dalam adu kekuatan tekad ini. Bola itu terus mengecil menjadi seukuran bola basket, bola tenis, kelereng, dan akhirnya dengan satu genggaman erat dari tangan Sinta, bola energi itu lenyap, padam begitu saja tanpa suara. Seolah lilin yang ditiup angin. Hening. Pemuda itu jatuh berlutut di tanah astral. Nafas Sukmanya terengah-engah. Energinya terkuras habis untuk serangan terakhir tadi. Dia menatap Sinta dengan pandangan tidak percaya. Horor mulai merayap di matanya. Dia baru saja mengeluarkan semua yang dia punya. Dan wanita di depannya ini memadamkannya seperti mematikan rokok. Sinta menurunkan tangannya, menatap pemuda yang berlutut itu dengan tatapan dingin, namun ada sedikit rasa kasihan di sana. "Hanya segitu?" tanya Sinta. "Kau menantang Rian dengan kemampuan seperti ini? Kau bahkan tidak bisa memaksaku untuk bergeser dari tempatku berdiri, bocah." Pemuda itu gemetar, rasa malu, marah, dan takut bercampur aduk. Egonya hancur berkeping-keping. Dia menyadari sekarang betapa bodohnya dia. Dia telah menendang sarang macan. Siapa kau sebenarnya? Tanyanya terbata-bata secara telepatis. Sinta tidak menjawab. Dia hanya membiarkan hanya sedikit sekali dari aura sejatinya sebagai putri kerajaan jin tingkat tinggi keluar. Seketika, atmosfer di alun-alun astral itu berubah menjadi berat luar biasa. Tekanan energi yang dipancarkan Sinta begitu agung dan purba, membuat entitas-entitas lain di sekitar alun-alun langsung bersujud atau lari menjauh. Pemuda itu yang sudah lemah merasakan tekanan itu seperti gunung yang diletakkan di pundaknya. Sukmanya tertekan hingga rata dengan tanah, tidak mampu bergerak. Ini adalah Hausoku Haki versi spiritual. Dominasi tingkat tinggi yang hanya dimiliki oleh entitas-entitas di puncak rantai makanan spiritual. "Kau tidak layak mengetahui namaku," kata Sinta dingin. "Tapi karena kau sudah lancang, aku harus memberimu sedikit tanda mata agar kau ingat pelajaran malam ini." Sinta mengangkat jari telunjuknya lagi. Kali ini setitik cahaya hijau zamrud yang sangat padat terkumpul di ujung jarinya. Dia tidak melemparkannya dengan kuat. Dia hanya menjentikkannya pelan ke arah dahi pemuda yang sedang bersujud itu. Titik cahaya itu melesat dan mengenai tepat di antara kedua alis pemuda itu, di lokasi mata ketiga atau Ajna Chakra. Tidak ada ledakan, hanya kilatan cahaya hijau sesaat yang meresap masuk ke dalam kepala Sukmanya. "Ah!" Pemuda itu menjerit dalam diam, jeritan kesakitan mental yang luar biasa. Serangan itu tidak ditujukan untuk merusak otaknya, tapi untuk memberikan kejutan listrik pada sistem energinya, meriset paksa sirkulasi energinya yang kacau karena ambisi, dan meninggalkan stempel ketakutan yang mendalam. Itu adalah rasa sakit yang bukan fisik, tapi terasa di setiap serat keberadaannya. Sukma pemuda itu mulai memudar, ditarik paksa kembali ke tubuh fisiknya karena trauma yang dialami. Pertarungan selesai. "Kerja bagus, Sinta. Cukup," kataku, berjalan mendekat dan berdiri di samping Sinta. Aku meletakkan tanganku di bahunya. "Terima kasih sudah mau repot-repot meladeni dia." Sinta menoleh padaku. Sorot matanya kembali lembut. Aura menakutkannya menghilang, kembali menjadi Sinta yang kukenal. Dia mengingatkanku pada adik bungsuku, Aruna, yang manja di istana
perlu sedikit disiplin." Dia tersenyum tipis, senyum yang sangat manusiawi. "Ayo kita kembalian, kasihan dia," kata Mbah Margono yang muncul dalam wujud astralnya di samping kami. Beliau sejak tadi hanya menonton dari dekat pagar gaib. Kami bertiga kemudian memudar dari alam astral, kembali menyatu dengan tubuh fisik kami di bangku taman. Sentakan saat kembali ke tubuh fisik selalu terasa sedikit memusingkan. Aku membuka mata, menarik nafas dalam-dalam, merasakan dinginnya udara malam Wonosobo kembali menusuk kulit. Di bangku seberang, pemuda itu tersentak hebat. Tubuhnya kejang sesaat. Lalu dia terbatuk-batuk keras. Dia membungkuk, memegangi dadanya. Dari mulutnya keluar sedikit darah segar yang menetes ke celana jeansnya. Itu adalah manifestasi fisik dari luka dalam di sistem energinya akibat serangan terakhir Sinta tadi. Dia mengangkat wajahnya. Tudung hoodie-nya sudah terlepas. Wajahnya pucat pasi. Keringat dingin mengucur deras. Matanya menatap kami, menatapku, Mbah Margono. Dan kali ini dia benar-benar melihat Sinta yang duduk di sampingku dengan jelas, dengan tatapan penuh teror murni. Tidak ada lagi arogansi, tidak ada lagi tatapan menantang, hanya ketakutan seorang manusia yang baru saja mengintip ke dalam jurang yang jauh lebih dalam dari yang dia bayangkan. Dia mencoba berdiri, tapi kakinya goyah dan dia hampir jatuh kembali ke bangku. Aku dan Mbah Margono berdiri dan berjalan perlahan mendekatinya. Dia tampak ingin lari, tapi tubuhnya tidak mau menuruti perintah otaknya. Kami berhenti 2 langkah di depannya. Mbah Margono menatapnya dengan sorot mata yang teduh. Tidak ada sedikit pun rasa permusuhan. "Nak," panggil Mbah Margono lembut. "Ingat petua orang Jawa. Ojo adigeng, adikung, adiguna. Jangan sombong dengan kekuatan, kekuasaan, atau kepandaian yang kamu miliki. Di atas langit masih ada langit." Pemuda itu hanya bisa menunduk, tubuhnya masih gemetar. Aku melangkah maju sedikit, menatap matanya yang ketakutan. "Kamu punya bakat, itu jelas. Tapi bakat tanpa kendali diri dan kerendahan hati hanya akan membawamu pada kehancuran. Apa yang kamu alami barusan, itu belum seberapa. Di luar sana, ada entitas yang tidak akan sebaik kami. Mereka tidak akan hanya memberimu pelajaran. Mereka akan memakan sukmamu atau menjadikanmu budak selamanya." Aku menunjuk ke dadanya, tepat di mana dia merasakan sakit. "Rasa sakit itu jadikan pengingat. Mulai malam ini, belajarlah untuk menunduk. Cari guru yang benar, yang mengajarkan tentang olah rasa, bukan cuma olah kanuragan. Paham?" Pemuda itu mengangguk lemah, tidak berani menatap mataku. "Paham mas, Mbah, saya minta maaf. Saya ngilaf, ngapunten nggih." Suaranya serak dan parau. "Sudah, pulanglah, obati lukamu. Jangan pakai ilmumu sembarangan lagi," kata Mbah Margono menepuk pelan pundak pemuda itu. Tepukan itu juga sekalian menyalurkan sedikit energi penyembuh untuk membantu menstabilkan sistem energinya yang kacau, agar dia tidak jatuh sakit parah. Pemuda itu dengan sisa tenaganya berdiri dengan susah payah. Dia membungkuk dalam-dalam ke arah kami bertiga, memberi hormat yang tulus kali ini. Lalu berbalik dan berjalan tertatih-tatih, meninggalkan alun-alun, menghilang ke dalam kegelapan malam. Kami bertiga berdiri di sana, menatap kepergiannya. "Semoga dia benar-benar belajar," kata Sinta pelan di kepalaku. "Semoga saja, Sin," jawabku lirih. "Dah, ayo pulang Yan, sudah makin dingin. Istrimu pasti sudah nunggu," kata Mbah Margono, kembali ke mode santainya yang biasa. Seolah tidak baru saja terjadi pertarungan antar dimensi beberapa menit yang lalu. Aku mengangguk. Kami berjalan kembali ke Vixen biruku. Malam di Wonosobo kembali tenang. Bintang-bintang di langit masih bersinar sama, tidak peduli dengan drama kecil manusia dan makhluk astral yang baru saja terjadi di bawahnya.
Aku menyalakan mesin motor. Suaranya memecah keheningan. Dengan Mbah Margono di boncengan dan Sinta yang tak terlihat di sampingku. Aku memacu motor menembus jalanan yang sepi, pulang menuju kehangatan rumah, meninggalkan alun-alun dan segala misterinya di belakang punggungku. Setidaknya untuk malam ini. Jalanan menuju rumah Mbah Margono di pinggiran kota terasa lebih sunyi dari biasanya. Kabut tipis mulai turun, menyelimuti aspal yang lembab dan membiaskan cahaya lampu motor fiksenku menjadi pendaran kuning yang temaram. Aku menurunkan Mbah Margono tepat di depan pagar rumahnya yang sederhana. Sebuah rumah tua yang meski terlihat rapuh, sebenarnya dibentengi oleh ribuan doa dan raja gaib yang membuatnya lebih kokoh dari benteng baja bagi mereka yang melihat. Sudah sana, pulang. Mbah Margono menepuk helmku pelan setelah turun dari motor. Beliau merapatkan jaket kulitnya. Ingat Yan, malam ini bukan cuma pelajaran buat bocah itu, tapi juga pengingat buat kita. Bahwa di atas langit masih ada langit dan di bawah tanah masih ada lumpur. Jangan sampai kita terpleset. Aku membuka kaca helm, tersenyum kecil. Nggih Mbah, matur nuwun sudah menemani makan mie rebus yang berujung drama kolosal. Mbah Margono terkekeh. Gigi-giginya yang tak lagi utuh terlihat. Anggap saja hiburan malam minggu. Salam buat Via, bilang sama dia. Suaminya pulang utuh, gak kurang satu apapun, cuma kurang tidur saja. Setelah berpamitan, aku memutar gas perlahan, meninggalkan sosok tua itu yang perlahan hilang ditelan kabut dan kegelapan di beranda rumahnya. Perjalanan pulang ke rumahku sendiri terasa introspektif. Sinta tidak banyak bicara. Dia duduk membonceng di belakangku kali ini, bukan di tangki depan seperti biasanya. Aku bisa merasakan hawa dingin punggungku sirna, digantikan oleh kehangatan energi astral yang dia salurkan secara halus, seolah dia tahu. Pertarungan mental tadi, meski singkat dan terlihat mudah, tetap menguras stamina batinku. Kau memikirkan anak itu? Suara Sinta akhirnya memecah keheningan di kepalaku. Lembut, namun penuh selidik. Sedikit, aku mengakui dalam hati. Mataku tetap fokus pada jalanan berliku. Aku hanya berpikir, seandainya aku tidak bertemu Mbah Margono, atau seandainya aku tidak memilikimu, mungkin aku akan berakhir seperti dia, sombong, tersesat, dan haus pengakuan. Aku merasakan pelukan imajiner yang erat di pinggangku. Tangan astral Sinta melingkar di sana. Tapi kau bukan dia, Rian. Kau memiliki hati yang melihat manusia sebagai manusia, bukan sebagai mangsa atau saingan. Itulah kenapa aku memilihmu, bukan karena kau kuat, tapi karena kau. Kata itu membuat dadaku hangat, lebih hangat dari jaket tebal manapun. Hubungan kami memang rumit, antara manusia dan jin, antara tuan dan pendamping, antara sahabat dan sesuatu yang lebih tak pernah berani kami definisikan. Sesampainya di rumah, jam dinding sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku mematikan mesin motor jauh sebelum gerbang, agar suaranya tidak membangunkan tetangga, atau lebih penting lagi, membangunkan Via jika dia sudah tidur. Aku menuntun motor masuk ke garasi. Aroma oli dan bensin bercampur dengan aroma melati yang tiba-tiba menguat. Sinta telah kembali ke wujud tak terlihatnya, berjaga di atap rumah seperti gargoyle, penjaga yang setia. Aku membuka pintu samping dengan kunci cadangan sepelan mungkin. Rumah gelap dan senyap, hanya suara dengungan kulkas yang terdengar. Aku melangkah jinjit menuju kamar mandi untuk membasuh muka dan kaki. Ritual wajib untuk meluruhkan sisa-sisa energi negatif dari luar sebelum masuk ke area pribadi. Saat aku membuka pintu kamar tidur, cahaya lampu tidur yang remang menyambutku. Dan di sana, duduk bersandar di kepala ranjang dengan sebuah buku di pangkuannya yang sudah tertutup, adalah Via. Dia belum tidur. Via menatapku, matanya yang coklat terang, terlihat lelah namun lega. Dia tidak memiliki mata batin sepertiku. Dia tidak bisa melihat Sinta. Dia tidak bisa melihat aura. Dia tidak bisa melempar bola api atau memanggil kodam. Tapi Via memiliki intuisi seorang istri yang terkadang jauh lebih tajam
dari mata batinku sekalipun. Malam yang panjang, tanyanya pelan. Suaranya serak khas orang mengantuk. Aku menghela nafas panjang, meletakkan jaket di gantungan, lalu duduk di tepi ranjang di dekat kakinya. Lumayan, ada sedikit insiden di alun-alun. Via tidak bertanya detailnya. Dia tidak bertanya apakah ada hantu, jin jahat, atau santet terbang. Dia hanya mengulurkan tangannya, menyentuh pipiku, jemarinya hangat. Sentuhan manusiawi yang seketika menarikku sepenuhnya kembali ke dunia nyata, menjauhkanku dari dinginnya alam astral. "Kamu pucat," bisiknya. "Tapi matamu terlihat tenang. Berarti semuanya baik-baik saja kan?" Aku memegang tangannya, mengecup telapak tangannya. "Ya, semuanya terkendali. Mbah Margono titip salam dan cinta." Aku melirik sekilas ke arah jendela kamar yang tertutup gorden. Tahu bahwa Sinta ada di luar sana. Sinta juga melakukan tugasnya dengan baik. Via tersenyum, senyum yang tulus tanpa rasa cemburu. Dia telah menerima bahwa dalam pernikahan ini ada orang ketiga, dalam tanda kutip, yang tak kasat mata namun tak terpisahkan. "Syukurlah, sekarang tidur. Besok kamu harus antar aku ke pasar. Jangan alasan sakit pinggang." Aku tertawa kecil, merebahkan tubuhku di sampingnya. Kasur yang empuk terasa seperti surga setelah duduk di bangku beton yang keras. Via memelukku, kepalanya bersandar di dadaku. Detak jantungku yang perlahan melambat menjadi pengantar tidur bagi kami. Namun di luar sana, cerita belum benar-benar berakhir. Di atas genteng rumahku, Sinta berdiri tegak. Angin malam menerbangkan selendang sutra astralnya dan rambut panjangnya yang hitam legam. Matanya yang bersinar hijau menatap jauh ke arah pegunungan Dieng di utara. Dia tidak beristirahat. Sebagai jin tingkat tinggi, tidur bukanlah kebutuhan baginya. Dia merasakan sesuatu yang Rian belum sadari karena kelelahan manusianya. Getaran yang dilepaskan oleh pemuda tadi di alun-alun, meski telah diredam, ibarat batu yang dilempar ke danau tenang. Riaknya menyebar. Dan di kegelapan hutan, di lereng gunung sana, ada mata-mata lain yang terbuka karena merasakan riak itu. Entitas-entitas tua yang jauh lebih lapar, jauh lebih purba, dan tidak memiliki kode etik seperti Rian atau Mbah Margono. Sinta menyipitkan matanya. Ujung bibirnya melengkung, membentuk senyuman dingin yang mematikan. Sebuah senyuman peringatan bagi apapun yang berani mendekati rumah ini. "Tidurlah yang nyenyak, Rian, Via," bisiknya pada angin malam. "Dunia kalian aman malam ini, tapi besok, biarlah besok menjadi urusan besok. Selama aku ada di sini, neraka sekalipun harus berpikir 2 kali untuk mengetuk pintu rumah ini." Kilatan petir menyambar di kejauhan tanpa suara, menerangi siluet Sinta sekejap, sebelum kegelapan kembali menelan Wonosobo dalam misterinya yang tak berujung. Semoga bisa mengambil hikmah, Adikang, Adikung, Adikuna. Terima kasih Mas Rian, Mbah Margono, Putri Sinta, Mbak Via. Dan tentunya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak hingga selesai. Sampai jumpa di kisah berikutnya, hanya di Wen Anthony. Wassalamualaikum, matur nuwun, alhamdulillah.